Halo sahabat Trapis channelku semuanya. Renungan hari ini ku beri judul Roh dan Hidup. Di Jawa ada sebuah ungkapan yang menggambarkan cara menangkap suatu ajaran, yaitu klopo sak janjang wae isine beda-beda. Maksudnya kelapa satu janjang saja isinya beda-beda. Maksudnya begini, kelapa satu janjang itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang penuh, ada yang sedikit, ada yang berisi, dan ada yang kosong. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Saya akan mengutip satu ayat, yaitu ayat 68 yang berbunyi, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bacaan hari ini mengisahkan tentang murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea setelah mereka mendengarkan kata-kata Yesus yang dianggap keras. Sahabat Trapis channelku semuanya, lewat bacaan hari ini kita bisa berintrospeksi diri. Saya ikut kelompok yang mana? Dari kelompok para murid yang secara umum, atau dari kelompok murid yang diwakili oleh Simon Petrus? Kita sebagai umat Katolik, tetapi apakah kita benar-benar sudah menjadi umat Katolik? Memang kita akui bahwa ajaran Tuhan ada yang terkesan tidak masuk akal. Ini anggapan kita yang hanya melihat dari segi kacamata manusia. Dan ini juga bisa dikatakan suatu kegagalan dalam memahami suatu ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Pemahaman ini cocok diibaratkan seperti ilustrasi di atas. Entah kelapanya yang sedikit isinya, atau kecil, atau bahkan kosong. Dan orang seperti itu pas digolongkan dengan para murid yang mundur karena ajaran yang keras. Kelompok ini hanya mencari suatu kesenangan enak, tetapi ketika mereka menghadapi kesulitan, kesusahan, rintangan, dan penderitaan, mereka pergi dan menghindar. Sahabat Trapis channelku semuanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kata-kata Simon Petrus ini menggambarkan akan iman yang penuh, sebab Simon Petrus percaya bahwa lewat Yesuslah akan memperoleh hidup yang kekal, meskipun ia harus mengalami dan menjalani suatu proses yang tidak menyenangkan. Sebab ajarannya keras dan tidak masuk akal kalau hanya dilihat dari kacamata manusia. Proses untuk menjadi pribadi yang dewasa
pribadi yang penuh iman, dan pribadi yang siap untuk diutus. Dan pribadi yang siap untuk diutus perlu suatu perjuangan dan pengorbanan. Dengan kita menjadi pengikut Yesus, berarti kita siap untuk diutus. Diutus untuk menghadirkan keselamatan agar memperoleh kehidupan kekal bagi banyak orang. Oleh sebab itu, marilah kita membiarkan diri untuk diproses, dibentuk oleh Roh Kudus agar kita dapat hidup di dalam Roh. Salam hangat dan sehat dari para rahib. Terima kasih.